Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang ketujuh. Dan di pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas tentang browser dan remote server. Seperti biasa, ada beberapa topik atau goal yang akan kita capai. Dan di kali ini kita ada 3 goal yang akan kita capai. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang non-graphical browser. Nah, di program kali ini kita menggunakan W3M. Nah, kemudian kita akan memahami cara dan penggunaan widget dan CURL, serta memahami cara remote server dan bagaimana mentransfer file dari lokal ataupun komputer lainnya atau komputer kita sendiri ke komputer server. Nah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang non-graphical browser. Nah, seperti yang kita tahu, browser adalah sebuah program untuk merender webserver, sebuah situs web yang mempunyai format HTML. Jadi tujuannya untuk mengambil, mengirimkan, dan serta menjelajahi sumber informasi yang disebut dengan World Wide Web. Nah, namun kalau kita menggunakan graphical interface seperti misalnya sistem operasi Windows yang biasa kita gunakan, nah kita akan ketemu browser yang namanya seperti misalkan Google Chrome, terus juga ada Firefox, ada Edge, dan seterusnya. Jadi, di samping beberapa browser tadi, ada beberapa browser lainnya yang tidak merupakan menggunakan basis grafis, namun cukup populer digunakan. Nah, di antara 3 tersebut adalah browser Lynx, Lynx, dan W3M. Nah, di sini kita akan hanya menggunakan W3M saja. Nah, langsung saja tanpa menunggu lama-lama, jadi kita akan mencoba menggunakan W3M atau W3M dan dengan cara menginstal dan cara penggunaannya. Nah, kita kembali lagi ke VMware kita. Pertama, kita akan menginstal aplikasi W3M atau W3M. Nah, cara penginstalannya cukup mudah, yaitu dengan cara sudo apt install W3M. Oke, kita akan lanjutkan. Yes. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan ketika proses sudah selesai, maka kita akan coba menggunakannya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan W3M untuk membrowsing sebuah website. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua website itu bisa di-browse dengan aplikasi W3M. Ada beberapa situs yang tidak bisa di-browse, yang seperti misalnya YouTube, yang websitenya lebih banyak menggunakan gambar dan video. Nah, dengan W3M yang basisnya terminal, itu lebih diutamakan penjelajahan website-website dengan berbasis teks. Nah, di sini kegunaannya adalah supaya lebih mudah membaca teks tanpa harus melihat banyak distraksi atau iklan-iklan yang mengganggu. Nah, kita mulai dengan cara menginstal W3M ini dengan cara sudo apt, kemudian install W3M. Nah, yes. Nah, kita tunggu sampai selesai. Dan sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa gunakan aplikasi W3M. Nah, caranya kita hanya perlu memanggil fungsinya W3M, kemudian nama situsnya. Nah, di sini saya tidak menyarankan menggunakan mesin pencari Google karena mesin pencari Google itu sedikit banyak distraksinya dan akan menyulitkan W3M untuk merender halamannya. Nah, saya lebih merekomendasikan search engine DuckDuckGo. Tulis duckduckgo.com dan web page-nya akan terload secara otomatis. Nah, di sini kita bisa menggunakan tombol tab
untuk memilih tindakannya. Misalnya kita tekan tombol tab, nah maka dia akan berubah ke bagian mesin pencari. Nah, jika dibandingkan dengan halaman aslinya, ketika kita mengunjungi situs DuckDuckGo, nah halamannya itu kira-kira bentuknya seperti ini. Namun dengan aplikasi W3M, halamannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi di sini kita ada berada di kotak pencariannya. Kita bisa menuliskan tulisan di sini dengan cara tekan Enter. Nah, ketika tekan Enter, maka di situ akan ada inputan teks. Nah, kita bisa mencari, misalnya kita cari tentang berita, kemudian tekan Enter. Nah, dia akan masuk teks berita tadi pada teks search box-nya DuckDuckGo. Kemudian kita tekan Tab, dan di sini sesi aktifnya itu berada pada elemen tombol search. Nah, di sini tombolnya, di sini search ini, di sini tombol ya. Jadi kita untuk mengklikkannya bisa tekan Enter saja. Enter. Nah, maka kita akan sampai pada halaman hasil DuckDuckGo-nya. Untuk men-scroll ke bawahnya kita bisa tekan tombol back down, dan kalau mau ke atas kita bisa tekan tombol back up. Atau kita bisa tekan tombol J untuk pindah-pindah per barisnya, atau kita bisa tekan tombol K untuk pindah ke atas. Jadi J untuk bawah, K untuk ke atas. Nah, apabila kita ingin memilih link secara langsung, kita bisa saja tekan tombol Tab. Jadi kita bisa tekan tombol Tab, Tab, Tab untuk memilih beritanya. Misalkan kita pilih yang dari cnnindonesia.com ini. Ketika linknya berada, kursor aktifnya berada pada link CNN Indonesia, kita bisa tekan Enter. Nah, ketika tekan Enter, maka kita akan masuk pada halamannya. Nah, kurang lebih tampilannya CNN Indonesia dengan W3M adalah seperti ini. Jadi kita bisa back down ataupun kita tekan tombol J untuk melihat berita-berita yang ada. Contohnya di sini. Nah, kita lihat misalkan di bagian ekonomi ada fasilitas apartemen dan mobil dinas bakal dikenakan pajak. Contohnya, kita tekan Enter untuk melihat beritanya. Nah, ini adalah hasilnya dengan menggunakan W3M. Jadi kita bisa tekan J untuk melihat hasilnya, dia biasanya ada di bawah. Nah, ini beritanya. Jadi beritanya ini seperti ini. Nah, untuk halaman berita memang sedikit lebih sulit membacanya karena dia tergantung dengan struktur halaman HTML-nya, halaman webnya. Tentu akan lebih mudah ketika kita menggunakan halaman-halaman yang memang untuk spesialis dokumentasi. Nah, jadi W3M ini akan lebih digunakan untuk membaca situs-situs berbasis dokumentasi. Contohnya, beberapa situs manual page, misalnya GNU Info, misalnya, dan sebagainya. Nah, kita kembali dulu. Nah, untuk keluar dari browser ini, kita bisa tekan tombol Q, Q. Nah, ada pernyataan, do you want to exit W3M? Bisa tekan Y untuk keluarkannya. Nah, ini kita kembali lagi, kita jelajahi lagi DuckDuckGo. Nah, di sini kita akan coba searching website yang lebih basisnya dokumentasi. Contohnya saja GNU Info tadi, atau yang paling mudah mungkin Wikipedia. Nah, kita tinggal masukkan keywordnya Wikipedia Indonesia misalkan. Kemudian enter dan kita search. Oke, nah bisa kita lihat di sini. Oke, misalnya Wikipedia tentang Indonesia. Kita klik yang nomor 2 ini, enter. Nah, ini adalah halaman Wikipedia untuk Indonesia. Nah, di sini ada banyak informasi, misalnya presiden saat ini itu Pak Joko Widodo, wakil presidennya Pak Maruf Amin, dan seterusnya, perangkat-perangkatnya. Nah, di sini kita lebih mudah membacanya. Jadi, kita lebih terhindar dari distraksi seperti iklan ataupun gambar-gambar yang mungkin tidak terlalu penting. Nah, jadi ada banyak kegunaannya. Atau bisa juga kita menggunakan tombol kita searching dengan menggunakan GNU Info, contohnya untuk membaca manual page.
Kita back dulu dengan tekan tombol B. Nah, kita search kembali. Nah, kita search kembali. Misalnya GNU Info CD contohnya saja. Kemudian search. Nah, di sini ada nih tombolnya CD Info. Nah, ini yang dari GNU Info. Contohnya Siliko, CD Info. Mungkin yang atas dulu kali ya. Nah, ini dulu deh. Enter dan halamannya itu seperti ini. Dan kita akan lebih mudah membacanya di sini. Jadi ada banyak opsi dan dokumentasi sehingga lebih mudah dibaca. Jadi tujuan untuk W3M itu adalah membaca situs-situs yang berbasis dokumentasi atau teks. Nah, itu lebih mudah. Sekarang kita keluar dulu. Kita kembali ke slide kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang widget dan CURL. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah menggunakan CURL. Nah, sebenarnya CURL dan widget ini mirip-mirip, tapi mempunyai kegunaan yang berbeda. Widget dan CURL merupakan network tools yang penting sebenarnya untuk kita pelajari. Nah, kegunaannya sebenarnya widget ini lebih condong digunakan untuk mendownload file. Sedangkan CURL digunakan untuk mendapatkan informasi dari sebuah URL. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan widget dan CURL ini. Nah, kita akan mengunduh sebuah file dengan widget dan mendapatkan informasi dengan CURL. Oke, nah kita kembali lagi ke VMware kita. Nah, secara default, widget dan CURL itu sudah ada di sistem operasi Linux secara default, umumnya ya. Jadi kita dapat langsung menggunakan widget dan CURL. Namun, jika sistem operasi kita belum memiliki widget, kita bisa install dengan menggunakan perintah yang sama, yang mudah. Jadi kita bisa langsung menggunakan package manager sudo apt install widget. Nah, misalkan kita belum install. Di sini kondisinya memang sistem operasi Ubuntu 20.04 ini belum terinstall ya. Jadi kita install dulu. Nah, dia sudah install widget, sudah install. Jadi widget h contohnya untuk dapat informasi dan nah jadi kita sudah install ya. Nah, jadi bisa diinstal kalau misalnya tidak memiliki widget secara default di sistem operasinya. Oke. Yang pertama, kita akan melakukan download sebuah file dengan menggunakan widget. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, tinggal kita jalani perintah widget, kemudian diikuti dengan alamat filenya. Nah, di sini kita bisa menggunakan, contohnya pada kali ini kita gunakan favicon-nya Google. Jadi kita bisa gunakan https kemudian google.com/favicon.eco. Nah, kita ambil ikonnya si Google. Oke, kita download, enter. Nah, sudah selesai. Di sini kita bisa lihat nih, favicon itu udah ada nih di sini. Bagian sini sudah ada favicon.io. Oke. Nah, kita keluarkan dulu. Nah, kita akan coba perintah lainnya. Nah, selain itu, kita juga dapat menggunakan perintah untuk mendownload file dengan nama yang berbeda. Nah, misalkan kita gunakan perintah widget, kemudian -o, kemudian kita pindah alamatnya, kita rubah nama filenya itu misalkan icon.ico, misalkan. Nah, kemudian kita download file iconnya google.com/favicon.ico. Oke. Nah, file download sudah selesai, kita klikkan dulu dan kita lihat. Nah, sekarang sudah ada tuh file icon.ico. Nah, jumlah filenya sama ya dengan favicon yaitu 5430 byte isinya. Oke. Nah, widget juga bisa digunakan untuk mendownload HTML page
halaman HTML tuh bisa di-download, halaman websitenya. Jadi kita gunakan widget, kemudian spesifikasi alamatnya di mana. Nah, ini sebenarnya di sini nih parameternya outputnya bakal diletakkan di mana. Bisa ke directory ataupun ke sebuah file. Nah, kita coba dengan nama file dulu, google.html misalkan. Nah, kita akan download halamannya si Google. ps google.com. Enter, dan Google HTML sudah ke-download. Kita lihat, kita baca dengan Vim. Karena Vim mempunyai mode syntax on. Nah, inilah file isi dari Google HTML. Nah, ada banyak tentunya. Nah, dari HTML-nya dan paling bawah ini fungsi JavaScript-nya. Jadi, kurang lebih seperti itu cara menggunakan si widget. Nah, tentu ada banyak. Widget ini juga support dengan protokol FTP. Nah, tapi pada contoh kali ini kita tidak akan buat FTP atau menggunakan protokol FTP yang terbuka. Jadi kita tidak akan implementasikan terlebih dahulu. Tapi kalian kalau mau explore, silahkan explore dan coba menggunakan protokol FTP. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan command curl. Nah, curl ini juga cukup banyak digunakan. Lebih sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari sebuah website URL ini. Nah, juga dapat digunakan untuk mengetes apakah sebuah website, maksudnya web server itu sudah aktif atau belum. Jadi, si URL ini cukup penting dan default biasanya sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita coba, misalkan kita akan coba si URL alamat web server kita sendiri, yaitu dengan IP 192.168.147.59. Oke, sekarang kita coba si URL. Nah, cara menggunakannya gampang. Kita tinggal hampir sama dengan widget. Kita buat perintahkan si URL, kemudian kita masukkan alamatnya 192.168.147.59. Enter. Nah, kita dapat informasinya. Nah, ini isi dari halaman websitenya alamat server kita yang saat ini menggunakan Nginx. Oke, kita clearkan dulu. Nah, kita akan coba beberapa fungsi perintah lainnya dengan menggunakan parameter yang berbeda. Misalkan kita ingin mendownload sebuah halaman website seperti yang kita lakukan dengan widget. Nah, kita akan simpan itu dalam sebuah file. Nah, jadi untuk menggunakannya di command-nya curl, kita dapat lakukannya dengan perintah curl, kemudian halamat websitenya. Dalam hal ini kita gunakan Google saja ya, google.com. Kemudian min O-nya huruf kecil, kemudian nama filenya. Nama filenya misalnya curl google.html. Enter, dan selesai. Nah, sekarang kita coba buka menggunakan Vim, curl google.com. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil dari si URL. Sedikit berbeda dengan hasil dari widget, karena widget itu mendownload semua halamannya, sedangkan URL itu parsing halaman, mendapatkan infonya terlebih dahulu. Jadi ada sedikit perbedaan antara URL dan widget. Nah, seperti yang saya sebutkan, widget ini lebih condong digunakan untuk mendownload sebuah file, sedangkan URL lebih condong digunakan untuk mendapatkan informasi dan termasuk untuk mengirim data. Nah, URL juga mendukung dengan format autentikasi dan format pengiriman data multipart. Nah, itu di program akan lebih terbantu dengan URL ini. Nah, jadi di perbedaannya kurang lebih antara widget dan URL itu seperti itu. Nah, kalian bisa coba beberapa perintah lainnya, seperti misalnya menggunakan FTP, ataupun menggunakan autentikasi web, basic authentication, dan seterusnya. Jadi, ada banyak perintah-perintah yang bisa dilakukan, namun sehingga kalian bisa explore lebih jauh lagi tentang penggunaan widget dan URL. Baik, nah sekarang kita akan kembali ke slide kita. Berikutnya, kita akan membahas tentang remote server. Nah, ini salah satu yang paling penting dari pelajaran kita kali ini. Nah, remote server ini bertujuan untuk mengakses sebuah server yang lokasinya berbeda dengan kita.
sebagai pengguna. Ada dua cara, yaitu dengan menggunakan VNC dan SSH. Jika menggunakan VNC, kita dapat mengambil seluruh sesi secara keseluruhan. Jadi, kurang lebih mirip kayak remote desktop VNC ini. Namun, kalau kita menggunakan SSH, nah SSH ini akan menjalankan sesi yang berbeda dari remote servernya. Jadi, akan membuat program kecil-kecil untuk meremote server. Nah, kedua cara atau metode untuk remote ini sangat populer dan kalian bisa pilih salah satu. Namun untuk pada lab kita kali ini kita hanya akan menggunakan SSH. Kenapa seperti itu? Karena VNC atau Virtual Network Computing menggunakan tampilan visual dan itu membutuhkan X Windows System atau desktop environment. Sementara kita di Ubuntu Server itu tidak menerapkan desktop environment atau X Windows Server, X Windows System servernya, ataupun service, itulah kurang lebih. Jadi kita tidak bisa implementasi VNC tanpa menginstal desktop environment. Nah, untuk karena itu, demi meminimalisir penggunaan resource kita juga, dan implementasinya juga umumnya kita akan remote server itu dengan menggunakan SSH yang non-graphical. Jadi, pada lab kita berikutnya, kita akan coba menginstal dan meremote sebuah server kita ini di VMware kita dengan metode SSH dan mentransfer file menggunakan koneksi SFTP connection dari SSH servernya VMware server kita. Oke, kita kembali lagi ke VMware kita. Oke, nah sebenarnya kita sudah menginstal OpenSSH server ketika instalasi pertama. Nah, ada opsi di mana kita centang OpenSSH servernya. Nah, kalau misalnya kalian belum install atau tidak mencentangnya sewaktu instalasi, kalian bisa install dengan cara sudo apt install OpenSSH server. Nah, silakan install kalau misalnya belum. Nah, di sini saya sudah install ya, karena waktu pertama langsung instalasi. Nah, oke. Sekarang, bagaimana caranya supaya saya bisa remote server ini dari laptop saya tanpa menggunakan VMware-nya secara langsung? Nah, kita pertama cek dulu status OpenSSH server kita. Nah, karena di sini menggunakan sistem D, jadi kita bisa cek sudo system control status SSHD. Oke, nah di sini statusnya itu aktif, running, dan enable. Berarti server kita sudah aktif OpenSSH-nya. Nah, secara umum default-nya OpenSSH server itu akan menjalankan akan menggunakan koneksi dengan port 22. Nah, secara default, tapi kita bisa ganti itu nanti. Nah, pertama kita akan coba. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya MOBA Extern. Nah, kalian bisa download dengan di browser kalian masing-masing. Nah, untuk MOBA Extern ini itu menggunakan hanya digunakan untuk sistem operasi Windows. Nah, bagi kalian yang misalnya menggunakan Linux juga ataupun Mac OS, nah kalian bisa buka terminal kalian sendiri. Nah, kurang lebih nanti caranya akan sama. Oke, bagi pengguna Windows silahkan download MOBA Extern tulisannya. Nah, ini aplikasinya bersifat gratis dan dengan limitasi tentunya, tapi lebih baik dibandingkan kalian menggunakan putih. Nah, ada banyak cara sebenarnya kalian bisa gunakan putih untuk meremote. Nah, putih ataupun MR Remote. Nah, mRemote NG. Kalian bisa gunakan mRemote NG, putih ataupun MOBA Extern. Nah, saya lebih condong untuk menggunakan MOBA Extern karena lebih simple dan tampilannya juga lebih mudah, lebih asik dipandang. Oke, silahkan download. Nah, di sini saya sudah install ya. Jadi saya tinggal buka aplikasinya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini.
Jadi kalian bisa install. Nah, untuk membuka sesi, nah kita perlu IP static tentunya. Nah, ini kita buka sesi baru, oke. Kemudian di SSH, kemudian remote hostnya. Nah, di sini cara penggunaannya. Jadi kita menggunakan karena defaultnya dari Ubuntu server itu tidak mengizinkan kita login menggunakan root, jadi kita menggunakan username kita. Nah, username kita tutor, diisi di remote host ya, tutor, add, kemudian alamat IP kita 192.168.147.59. Nah, kita gunakan yang statiknya yang kemarin ya. Kita gunakan yang statik 59, portnya di sini 22. Nah, kita tekan OK, kemudian kita connect. Nah, di sini dia minta password, password kita adalah password. Oke, nah sekarang kita sudah login. Nah, hal ini sama halnya dengan remote kita, ingat. Nah, di sini misalkan di sini ada folder-foldernya. Di sini kita terminal kita. Jadi OpenSSH ini menjalankan terminal. Nah, atau bisa juga kalian menggunakan itu misalkan seperti ini. Jadi bagi kalian pengguna Linux ataupun apa macOS yang menggunakan terminal, kalian bisa gunakan perintah menggunakan perintah SSH, kemudian diikuti dengan nama usernya, tutor dalam ini, add, alamat IP-nya 14759, kemudian portnya. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung connect seperti ini. Kalau portnya defaultnya itu port 22. Namun kalau portnya itu berbeda, kalian bisa gunakan parameter minp dan isi nomor portnya. Jadi untuk contoh kita akan isi seperti ini. Nah, silakan enter. Nah, karena di Mobile Xterm itu menyimpan password, jadi langsung login. Tapi kalau misalnya kalian nanti dimintain password, tinggal isi password kalian, password username tutor. Nah, di sini kita sudah bisa nih remote. Kita sudah bisa cek apakah ada direktorinya, nah file-filenya apa saja di direktori kita. Nah, hal itu sama isinya dengan VMware kita. Coba lihat. Nah, cuman sesinya ini berbeda. Jadi sesi yang ada di Mobile Xterm dan di terminal itu berbeda. Oke, nah sekarang kita akan fokus di remote kita. Jadi kita akan remote, kita akan buat file baru, file baru misalnya kita buat remote.txt misalnya. Oke, kita buat nama filenya. Oke, kita clearkan. Nah, ingat kita membuatnya itu dari si Mobile Xterm ya. Sekarang kita akan coba buka VMware kita. Nah, kita clearkan dulu. Kita coba cek. Nah, ada tuh nama filenya di sini remote.txt. Nah, ada remote.txt. Berarti sesinya itu di sini bisa terlihat jelas bahwa sesinya itu berbeda. Karena si sistem operasi Linux sendiri itu mendukung multi-user. Jadi multi-user, multi-session, sehingga kita bisa remote dengan leluasa. Oke, nah kita akan kembali ke tempat remote kita, Mobile Xterm kita. Nah, di sini kita udah bisa nih ngelakuin apa aja. Nah, sekarang bagaimana caranya? Misalnya kita ingin upload file. Kita ingin upload file ke sistem kita ini. Oke. Oke. Untuk mengupload file, kita hanya perlu drag and drop. Karena ini koneksinya SFTP. Jadi di bagian sini itu sudah connect dengan SFTP. Jadi kita bisa langsung cek di sini misalnya kita pengen pindah ke direktori mana, kita tinggal alamatkan, misalnya di sini, kemudian misalnya kita dibuat yang tutor aja ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa explore di sini filenya. Tapi ingat, di sini permission kita adalah user tutor. Jadi ketika kita pindah ke direktori yang bukan punya privilege kita, misalnya direktori root, kita tidak bisa edit file apapun. Bahkan misalnya kita buat file kosong, contoh, directory.txt misalkan, nah kita akan ditolak aksesnya. Karena permission kita tidak ada di folder root. Nah, tapi kalau misalnya kita buat di folder kita sendiri, itu bisa.
Jadi kita misalkan buat open, salah, misalkan di sini, nah ini create new file, kemudian kita masukkan tulisannya, misalkan contoh.txt, nah itu langsung kebentuk di sini. Kalau mau diedit bisa nggak? Bisa. Kita langsung klik kanan, open with default text editor. Nah, di sini text editornya default bawaan si Moba Extreme. Jadi kita bisa edit. Nah, contohnya misalnya kita buat contoh aja. Save, Ctrl S. Nah, dia akan tanya nih, ada terjadi perubahan di file contoh.txt. Mau di-upload? Kita tinggal upload, yes. Oke. Nah, sekarang kita coba buka di sini. Start contoh.txt. Ini filenya, oh sorry. Dulu. Nah, ini karena tidak ada baris baru, di sini kebaca contoh.txt-nya di sini ya, file contohnya ya, tulisan isi konten dari contohnya. Oke, atau kita coba cek dengan nano contoh.txt. Nah, ini filenya. Jadi filenya langsung bisa diedit, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau upload, kita tinggal drag and drop ke sini. Jadi kita bisa langsung drag and drop. Misalkan ada sebuah file, contohnya di sini, dan kita tambahkan di sini, kita geser sedikit. Nah, kita akan upload file ini, file sebuah gambar dari andro.co. Dia merupakan file gambar, kita upload tinggal drag aja. Nah, dia ada proses upload dan uploadnya selesai. Masuk di sini. Nah, kalau misalnya tidak terjadi perubahan, mungkin ada lag time. Jadi kita bisa refresh folder. Nah, ini tampilannya. Jadi untuk transfer file menggunakan remote server ini dan dengan koneksi SFTP itu sangat mudah. Kita tinggal drag and drop. Nah, tapi yang perlu diingat satu kali lagi, permission dari foldernya harus sama dengan user kita. Kalau enggak, kita nggak bisa set. Oke, sekarang kita kembali ke firmware kita. Nah, jadi kita sudah belajar beberapa cara untuk meremote server, dan juga kita sudah belajar cara menggunakan web browser non-graphical seperti Y3M. Kemudian kita juga belajar menggunakan CWRL dan widget. Nah, saya rasa pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini. Dan tentu masih banyak hal-hal yang bisa kalian explore lebih lanjut di internet ataupun buku-buku yang ada. Nah, silakan explore. Nah, pertemuan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.